Halo semuanya, kembali lagi bersama Ibu Margareta Eni. Dalam video kali ini, saya akan membagikan materi terkait peran hierarki dalam gereja Katolik. Oke adik-adikku, mari kita sama-sama belajar. Ikut penjelasan saya dalam slide di video ini. Terima kasih. Adik-adikku, selamat bertemu kembali. Semoga kita semua tetap sehat dan semangat. Tetap semangat. Kita pertemuan kali ini dengan mengangkat tema peran hierarki dalam gereja Katolik. Dan tujuan pembelajaran kita kali ini agar peserta didik mampu memahami siapa dan apa peran hierarki dalam gereja serta bersyukur atas keberadaan hierarki dalam hidup sehari-hari. Marilah kita mengawali pertemuan kita dalam doa pembukaan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, terima kasih kami panjatkan kepadamu atas panggilan suci yang Engkau berikan kepada hierarki gerejamu setia melayani umatmu. Mereka adalah Bapak Paus, para uskup, para imam, dan diakon. Mereka adalah tangan kananmu untuk menuntun dan mendampingi kami dalam syara hidup ini. Izinkan kami memahami dan mengikuti ajaran gembalamu, sehingga kami merasakan kehadiranmu yang menyelamatkan dalam iman, harapan, dan kasih. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Adikku yang terkasih, untuk mendalami tema, marilah kita menjawab pertanyaan berikut ini. Apa itu hierarki gereja Katolik? Yang kedua, bagaimana pemahaman kamu tentang peran hierarki gereja Katolik? Untuk memahami dua pertanyaan ini, adik-adik silakan mencari dan membaca tentang hierarki atau struktur pemerintahan negara Indonesia di internet. Yang telah digambarkan itu merupakan hierarki dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam gereja Katolik, kita juga mengenal apa yang disebut hierarki. Bahkan hierarki dalam gereja Katolik seumur gereja itu sendiri, yaitu 2000 tahun lebih sejak zaman para rasul dengan pemimpin Santo Petrus hingga Paus Fransiskus sekarang. Adik-adik, marilah kita mengamati gambar berikut ini. Gambar yang pertama adalah Santo Petrus. Gambar kedua, Paus Fransiskus. Gambar yang ketiga, Bapak Uskup. Dan gambar yang kelima, para imam. Yang di sini Romo Lorenzo Pang, PRR. Dan yang berikut, gambar yang berikut diakon. Di sini kita lihat gambar tersebut dengan mendalami lewat pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Adik tolong kerjakan soal-soal berikut ini. Apa itu hierarki? Siapakah paus itu? Siapakah uskup itu? Siapakah imam itu? Siapakah diakon itu? Untuk merangkum semuanya ini, kita sama-sama membaca kitab suci Markus bab 28 ayat 20, Kisah Para Rasul bab 20 ayat 28, Lumen Gentium ayat 20, dan Lumen Gentium 18. Yaitu perutusan Allah yang dipercayakan Kristus kepada para rasul akan berlangsung sampai akhir zaman. Tugas para rasul adalah mewartakan Injil untuk selama-lamanya. Maka dalam himpunan yang tersusun secara hierarkis, yaitu para rasul telah berusaha mengangkat hierarki yang sekarang terdiri dari Dewan para Uskup dengan Paus sebagai kepalanya dan para imam serta diakon sebagai pembantu uskup. Kita sekarang, adik-adikku yang terkasih, kita masuk dalam struktur hierarki dalam gereja Katolik.
Yang pertama, para rasul atau murid Yesus, yaitu Simon Petrus. Simon Petrus dipilih langsung oleh Yesus. Dan Simon Petrus adalah sebagai murid Yesus yang sangat setia. Dia sebagai pelayan. Santo Petrus mengangkat mengangkat Petrus ini untuk memimpin umatnya selama bersama Yesus. Dan sekarang Petrus, atau Santo Petrus, penggantinya adalah Paus. Tugas dari Paus yaitu pemimpin para uskup sebagai gembala gereja semesta, menyebarkan iman, terlibat dalam berbagai karya sosial, pembela terhadap hak asasi manusia, mewartakan sabda Tuhan, dan mengangkat serta menghentikan uskup. Yang ketiga, uskup. Uskup adalah pemimpin gereja setempat yang bernama keuskupan dan merupakan bagian dari hierarki gereja Katolik Roma setelah Sri Paus. Tugas uskup: 1. Mempersatukan dan mempertemukan umat dalam komunikasi iman. 2. Mewartakan Injil. 3. Perayaan Ekaristi. 4. Sebagai pelayan. 4. Imam adalah pelayan Kristus yang secara sah melalui penumpangan tangan uskup ditabiskan untuk membantu pelayanan kegembalaan umat Allah. Imam sebagai pembantu uskup. Tugas imam: 1. Mempersembahkan korban Ekaristi, yaitu perjamuan kenangan akan korban salib Kristus. 2. Mengajak semua orang untuk datang kepada Kristus atau mengembalakan umat. 3. Mewartakan sabda Tuhan melalui khotbah, memberikan sakramen-sakramen kecuali sakramen imamat. 5. Diakon. Diakon adalah pada tingkat hierarki yang lebih rendah yang ditumpangi tangan bukan untuk imamat, melainkan untuk pelayanan. Tugas diakon: 1. Menerimakan baptis secara meriah, menyimpan dan membagikan Ekaristi. 3. Mengantar komuni kepada orang yang sakit. 4. Membacakan kitab suci kepada orang Katolik. 5. Memimpin ibadat sabda tanpa imam. 6. Menerimakan sakramen-sakramen. Fungsi khusus hierarki. Seluruh umat Allah mengambil bagian dalam tugas Kristus sebagai nabi atau mengajar. Imam menguduskan dan raja memimpin atau mengembalakan. Meskipun menjadi tugas umum dari seluruh umat beriman, namun gereja atas dasar sejarahnya di mana Kristus memilih para rasul untuk melaksanakan tugas itu secara khusus. Gereja menetapkan pembagian tugas tiap komponen umat, hierarki, biarawan atau biarawati, dan awam, menjalankan tugas dengan cara dan fungsi yang berbeda. Fungsi khusus hierarki adalah: 1. Menjalankan tugas gerejani, yakni tugas-tugas yang langsung dan eksplisit menyangkut kehidupan beriman gereja seperti sakramen-sakramen, mengajar, dan sebagainya. 2. Menjalankan kepemimpinan dalam komunikasi iman. Yang berikut, corak kepemimpinan dalam gereja. Kepemimpinan dalam gereja merupakan suatu panggilan khusus di mana campur tangan Tuhan merupakan unsur yang dominan. Kepemimpinan dalam gereja bersifat mengabdi dan melayani dalam arti semurni-murninya, mempunyai wewenang berasal dari Kristus sendiri. Kepemimpinan gerejani adalah kepemimpinan melayani, bukan untuk dilayani, sebagaimana ditujukan oleh Yesus Kristus sendiri. Kepemimpinan hierarki berasal dari Tuhan karena kepemimpinan hierarki berasal dari Tuhan karena sakramen tabisan yang diterimanya maka tidak dapat dihapuskan oleh manusia. Sedangkan kepemimpinan dalam masyarakat dapat diturunkan oleh manusia karena ia memang diangkat dan diteguhkan oleh manusia. Adikku yang terkasih, demikian pelajaran kita. Sebelum kita tutup, mari kita tutup dengan doa penutup. Dalam nama Bapa, Putera, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, Engkau telah membuat kami mengerti dan memahami bahwa paus, imam, dan diakon Engkau panggil demi pewartaan kabar sukacitamu. Kami berdoa untuk mereka, bantulah mereka setia dalam panggilan sucinya, karena Kristus Tuhan kami. Amin.